Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu pada mata pelajaran sejarah. Akan tetapi pagi hari ini ada yang sedikit berbeda, yaitu adalah pengajarnya. Kalau kemarin itu yang mengajar pada kelas ini adalah Bapak Arsyad. Pagi hari ini karena beliau lagi berhalangan hadir, jadi Bapak yang menggantikannya. Jadi sebelum masuk dalam materi, Bapak perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Syarifuddin. Bapak adalah mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Lambung Mangkurat. Nah, mungkin cukup segitu aja perkenalan Bapak karena waktu kita tidak lama dalam belajar ini, sehingga kita langsung aja masuk ke dalam materi. Materi pada pagi hari ini adalah materi yang sudah melanjutkan materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Arsyad kemarin, yang mana materi pada pagi hari ini adalah perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Kenapa sih banyak banget perang-perang pada masa kolonial Belanda? Karena yang seperti kita tahu, penjajah itu kan menguasai, habis itu menguasai itu mengeksploitasi apapun yang ada di Indonesia, dan apapun yang dibutuhkan oleh mereka menghalalkan segala cara, bahkan sampai membunuh pun mereka lakukan. Itu karena apa? Terjadi banyak perang-perang di Indonesia pada masa tersebut, karena yang seperti kita tahu pasti tidak nyaman pada masa itu. Banyak sekali peperangan pada masalah kolonial Belanda. Yang pertama itu adalah Perang Tonando. Nah, Perang Tonando ini adalah perang rakyat Minahasa melawan kolonial Belanda. Perang ini terjadi 2 kali, pada tahun 1808 sampai 1809. Nah, perang ini melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan Belanda. Nah, terjadinya Perang Tonando I itu disebabkan oleh VOC yang ingin menguasai perdagangan di Minahasa pada masa itu. Nah, selain menguasai, VOC juga pengen memonopoli perdagangan yang ada di situ, sehingga masyarakat Minahasa pun tidak setuju dan tidak nyaman akan hal tersebut. Nah, akan tetapi setelah VOC itu mengambil alih daerah Ternate, VOC coba mengusir orang-orang Spanyol ini supaya tidak berdagang lagi dengan rakyat Minahasa. Jadi pada saat itu VOC menyuruh gubernur Ternate untuk memata-matai atau untuk membubarkan orang-orang Spanyol ini dari Minahasa. Sehingga pada saat itu gubernur Ternate banyak menempatkan kapal-kapal pengintai di sekitar Selat Lembeh, yang berakibat Spanyol meninggalkan Nusantara dan menuju ke Filipina. Nah, kepergian Spanyol ini, itu pasti disambut senang banget oleh masyarakat VOC atau VOC-nya itu. Sehingga VOC ini bisa memonopoli perdagangan beras di Minahasa. Pikirnya bisa menguasai itu. Akan tetapi masyarakat Minahasa ini malah mengelawan, tidak mau menjual berdagang kepada orang-orang VOC, karena yang mereka itu pengen memonopoli, sehingga nantinya akan memberi tekanan-tekanan kepada masyarakat Minahasa. Nah, karena rakyat Minahasa ini menolak, ini membuat VOC ini marah dan mau memerangi masyarakat Minahasa. Rakyat Minahasa pun juga gak pengen dimonopoli oleh orang-orang VOC, sehingga terjadilah perang. Pada saat itu VOC atau gubernur Ternate pada saat itu mengancam. Ancamannya ada 2. Pertama adalah orang-orang Tonando harus menyerahkan para pemberontak kepada VOC. Jadi orang-orang yang sekiranya berbahaya untuk VOC itu minta diserahkan. Kedua, orang Tonando harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi. Karena
VOC itu menggunakan cara membendung suatu sungai sehingga meluap ke permukiman penduduk. Selain itu juga membuat tanaman padinya rusak. Nah, inilah yang menimbulkan peperangan di Tonando. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, karena masyarakat Tonando ini tidak bisa menjual hasil buminya, mau tidak mau mereka harus menjual ke VOC karena sudah tidak tahu lagi nih hasil bumi ini mau dikemanakan, karena Spanyol sudah pergi dari Indonesia. Selanjutnya adalah Perang Tonando II. Perang Tonando II ini terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada masa Delens. Nah, dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa, si Delens ini ditugaskan merekrut dan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pada saat itu, Delens itu mencari pemuda-pemuda untuk dijadikan tentara dari suku-suku yang berani berperang. Ya, suku-suku tersebut adalah suku Madura, suku Batak, dan suku Minahasa. Nah, akan tetapi pada saat itu yang pertama dilakukan ini adalah mengumpulkan para ukung. Ukung itu kayak semacam pemimpin-pemimpin di daerah gitu. Nah, kemudian prediksi Belanda ini mengumpulkan sekitaran 2000 orang. Akan tetapi banyak ukung yang menolak dan tidak rela menyerahkan para pemudanya diambil dan dijadikan tentara oleh pihak Belanda. Sehingga hal ini membuat Belanda itu sangat-sangat marah. Kemudian karena Belanda sudah tidak tahan dengan masyarakat Minahasa ini, nah kemudian Belanda itu memperangi rakyat Minahasa ini. Nah, memperanginya sama seperti strategi yang pertama kemarin pada Perang Tonando I. Itu adalah membendung sungai sehingga permukiman masyarakat itu tergenang. Nah, sehingga pada saat itu kemudian diserang dua arah dari Danau Tonando dan Minawanua yang dari darat. Nah, perang itu bermulai pada tanggal 23 Oktober 1808. Nah, pasukan Belanda yang menyerang lewat Danau Tonando berhasil menerobos pertahanan pada saat itu. Nah, yang pasukan darat berhasil membombardir desa Minawanua sehingga desa itu seperti desa yang mati. Nah, ketika Belanda itu pengen mengundurkan diri dari serangan, rakyat Minahasa itu berbalik menyerang kepada si Belanda ini sehingga banyak tentara Belanda itu tewas. Mengetahui hal tersebut, Belanda itu memundurkan pasukannya. Akan tetapi untuk tentara-tentara yang memegang meriam-meriam atau yang membombardir desa ini disuruh melanjutkan terus membombardir desa tersebut sehingga pada saat itu Benteng Mayora dapat dihancurkan Belanda sehingga pasukan atau rakyat Minahasa ini tewas. Nah, akan tetapi hal di sini mereka lebih memilih mati mempertahankan kegigihan mereka daripada harus menyerah, apalagi mengirimkan pemuda-pemuda mereka untuk Belanda. Dan kemudian perang yang selanjutnya adalah Perang Pattimura. Nah, Perang Pattimura ini terjadi di Kepulauan Maluku. Nah, hal ini awalnya pada berdasarkan konvensi London itu Kepulauan Maluku itu adalah salah satu wilayah kekuasaan Inggris yang harus dikembalikan atau diserahkan kepada Belanda. Setelah melakukan
penyerahan pemerintah Belanda segera menunjuk Van Middelkoop sebagai gubernur di Kepulauan Maluku tersebut. Nah, kembalinya Belanda ke Maluku ini telah mendatangkan kemarahan rakyat karena sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda diduga akan membebani rakyat dengan berbagai kewajiban yang memberatkan seperti di masa kekuasaan VOC. Nah, seperti yang kita tahu, VOC ini kan sangat-sangat mengeksploitasi kan. Pokoknya menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan mereka. Nah, yang kedua, Belanda mungkin akan mempraktikkan kembali monopoli perdagangan yang seperti pas perang Tonando I. Nah, mereka menyerahkan daftar keluhan rakyat kepada Belanda yang ditandatangani oleh 21 penguasa dari daerah Saparua dan Nusa Laut. Akan tetapi, Belanda tidak menanggapi suara tersebut. Oleh karena itu, rakyat Saparua dan Nusa Laut berniat melakukan gerakan melawan Belanda itu sendiri. Oleh karena itu, inilah awal dimana rencana memerangi Belanda. Selain masyarakat Saparua dan Nusa Laut, mereka dibantu oleh rakyat dari Honimoa, Maruku dan Ambonia, Seram dan daerah lainnya. Ini membuat mereka semakin kuat dan bertambah kuat lagi. Nah, Belanda mengumumkan kepada khalayak hadiah 1000 gulden akan diberikan kepada siapa saja yang bisa menginformasikan keberadaan Pattimura. Ternyata jerat Belanda mengenai sasaran. Raja Boy memberitahu kepada Belanda di mana tempat persembunyian Pattimura, sehingga pertemuan ini selesai ketika penangkapan Pattimura itu sendiri, yang mana pada saat tanggal 16 Desember 1817 karena Pattimura dijatuhi hukuman gantung. Nah, selanjutnya adalah Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat, di sekitarnya, terutama di kawasan kerajaan Panguruyung pada tahun 1803 hingga 1838. Peperangan ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Nah, penyebab peperangan Padri ini yaitu adalah perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha yang dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran agama Islam dengan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat, pertemuan pertama terjadi di kota Lawas, kemudian meluas di daerah-daerah lain, sehingga pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri seperti Datuk Badaro, Datuk Malim Basa atau Imam Bonjol, terus kemudian Tuanku Nan Rencek, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Gapo itu membantu dari kaum Padri. Nah, proses peperangan Padri ini lumayan panjang gitu. Awalnya peperangan tersebut terjadi antar kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama yang saya sebut tadi. Ada yang pengen memurnikan agama Islam, ada yang pengen tetap mempertahankan adat-adat istiadat. Kemudian dari kota Lawas, pertemuan meluas ke Alahan, Pepajang, dan Tanah Datar. Kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan pada Indonesia. Pada tahun 1818,
21, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda sehingga kaum Padri menyerang pos-pos Belanda di Semawang, Soli Air, dan Lintau. Nah, inilah awal dimana peperangan dengan Belanda, karena Belanda itu mempunyai campur tangan dengan masalah intern. Ya. Kemudian Belanda mendirikan benteng Fort van Kapellen, nah, di Batu Sangkar, dan Fort de Klok di Bukit Tinggi, untuk menggempur kaum Padri supaya ini gagal, sehingga Belanda mundur menuju ke Pagar Ruyung. Kemudian pada tahun 1822 terjadi pertempuran. Kemudian selanjutnya adalah Perang Diponegoro. Nah, sebab terjadinya Perang Diponegoro itu ada sebab khusus dan sebab umum. Sebab umumnya yang terjadi perlawanan Diponegoro adalah, yang pertama adalah wilayah Kesultanan Mataram semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan. Nah, kedua, Belanda ikut campur dalam urusan intern kesultanan. Ketiga, tumbuhnya kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, sebagian bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat keraton. Yang kelima, sebagai bangsawan kecewa terhadap Belanda karena telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani. Nah, ketujuh, kehidupan rakyat semakin menderita di samping harus kerja paksa, masih terus ditambah beban membayar berbagai macam pajak. Kemudian sebab khususnya adalah berkobarnya Perang Diponegoro karena pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan melintasi tanah dan makam leluhur dari Pangeran Diponegoro tersebut yang bertempat di Tegalrejo. Pemasangan patok itu dilakukan tanpa izin sehingga sangat ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Pada selanjutnya ada perlawanan di Bali. Nah, Patih Jelantik dan Patih Kerajaan Buleleng di Bali yang melancarkan perlawanan terhadap Belanda itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah hukum tawan korang yang merupakan hak Raja Bali akan dihapus Belanda. Kedua, Raja harus melindungi perdagangan di Belanda di Bali. Ketiga adalah Belanda diizinkan mengibarkan bendera di Bali. Kalau kita lihat secara garis lurus, itu peperangan terjadi itu karena masyarakat pribumi ini diinjak-injak gitu lah. Tidak ada kedaulatannya lagi, sehingga itu hal yang membuat masyarakat pribumi itu marah dan memerangi Belanda. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Belanda pada Raja Bali sehingga merasa Raja Bali itu diinjak-injak oleh Belanda. Nah, maka berkobarlah perang dari Belanda. Perang di Bali itu ada Perang Buleleng. Perang Buleleng terjadi karena Raja Buleleng merampas kapal Belanda, sehingga terjadi pertempuran dan Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Atas desakan Patih Jelantik, Raja Buleleng menyingkir, memasuki dan serta menetapkan untuk menggunakan Jagaraga sebagai benteng konsolidasi kekuatan dan sebagai ibu kota kerajaan baru. Kedua, Perang Jagaraga tahun 1848 menjelang akhir tahun 1846 di Jagaraga berkumpul laskar yang beranggotakan 7.000 sampai 8.000 orang dengan persenjataan lengkap. Akhirnya pada bulan Juli 1848 terjadi perang antara laskar Buleleng melawan tentara Belanda. Kemudian
Selanjutnya meletus Perang Jagaraga II, dan dalam peperangan ini tentara Belanda yang dipimpin Jenderal van der Wijk tidak mampu menahan serangan Laskar Buleleng yang dipimpin Patih Ketut Jelantik. Belanda tidak puas dan kemenangan Laskar Buleleng. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1849, tentara Belanda yang dipimpin Jenderal Michels melancarkan tembakan meriam dari atas kapal. Akibatnya, pada 16 April 1849, Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda, sehingga Patih Jelantik bersama pasukan mundur ke pegunungan Batur Kintamani. Namun, Belanda tidak melepaskan Patih Jelantik begitu saja. Belanda menyerang Patih Jelantik dan pasukan hingga perang ini dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Artinya, perang sampai titik darah penghabisan. Kemudian yang selanjutnya adalah Perang Banjar. Perang Banjar ini terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda yang dilakukan oleh Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekaulatan semakin bertambah. Pada tahun 1785, raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II, yaitu pada tahun 1785 sampai 1808, dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat, berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Gusti Kasim. Tetapi Pangeran Amir atau kakek Pangeran Antasari akhirnya tertangkap dan dibuang ke Ceylon yang kini disebut Sri Lanka. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya, membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan. Semangat perlawanan ini disatukan oleh rakyat Banjar dan rakyat Dayak yang diikat dengan relasi kekeluargaan, kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Pangeran Antasari juga menggelanggang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian perang yang selanjutnya adalah Perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda merupakan salah satu perlawanan yang paling lama, karena Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Penyebab Perang Aceh adalah keinginan Belanda untuk menguasai kerajaan Aceh. Aceh merupakan pintu gerbang perdagangan ke Nusantara setelah pelabuhan Malaka, sehingga ini dianggap sangat-sangat strategis oleh pihak Belanda. Yang mana kerajaan Aceh merupakan kerajaan satu-satunya yang merdeka pada masa pemerintahan Inggris. Dan hal itu dijamin oleh Inggris. Namun pada tanggal 2 November 1871, Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian Traktat Sumatera. Isi perjanjian ini adalah pemberian kebebasan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera, termasuk Aceh. Dengan demikian, Traktat Sumatera merupakan ancaman bagi kerajaan Aceh, sehingga pemerintahan kerajaan Aceh mencari dukungan kepada Turki, konsul Italia, bahkan dengan konsul Amerika Serikat di Singapura. Tindakan yang dilakukan kerajaan Aceh membuat pemerintah kolonial geram dan sangat marah, sehingga pada tanggal 26 Maret 1873 mereka menyatakan perang
Setelah perlawanan yang begitu lama oleh masyarakat Aceh, perang tersebut menghasilkan sesuatu. Nah, karena dalam pihak Aceh pun dalam peperangan sudah terdesak, tertangkapnya Sultan Aceh itu menandakan bahwa berakhirnya perlawanan Aceh, dan hal tersebut ditandai dengan penandatanganan plakat pendek antara Aceh dan Belanda pada tahun 1904, yang mana isi perjanjian tersebut adalah Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. Aceh tidak memperbolehkan hubungan dengan bangsa lain selain dengan pihak Belanda. Kemudian Aceh mentaati perintah dan peraturan Belanda. Nah, kemudian perang yang selanjutnya adalah Perang Batak. Perang Batak terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Merupakan perang antar kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun, cukup lama ini ya. Alasan meletusnya perang ini adalah Belanda berusaha mewujudkan Pak Nederlandsia. Perang meletus Belanda merupakan pasukan Tarutung dengan tujuan untuk melindungi penyangga agama Kristen yang tergantung dalam. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai penyerang Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja terpaksa pindah ke Dairi Pakpak pada tahun 1904. Pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Van Daylan dari Aceh Tengah melanjutkan pergerakan ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja, serta 2 orang anaknya. Akan tetapi, Sisingamangaraja dan para pengikutnya berhasil melarikan diri di hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah, dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja gugur bersama putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan Agi. Gugurnya Sisingamangaraja menandai berakhirnya Perang Batak. Baik, karena materi sudah habis, sementara ini pertemuan pagi hari ini itu dulu, akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan selanjutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan di grup atau ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.